Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Di episode ini kita akan mendalami peran karya sastra dalam kehidupan masyarakat. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram dan TikTok kami di @medio_by_kg_media. Lewat interaksi antar manusia, kita akan melihat berkisarnya sastra dalam hiruk-pikuk kehidupan manusia. Bersama Wisnu Nugroho, kita akan mengetahui bagaimana sastra berbaur dengan kehidupan masyarakat. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Cepat lari, cepat, lindungi negara kita. Sampailah kamu di podcast Tinggal Nama Season 4 edisi spesial Hari Pahlawan. Dengarkan kisah para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan rasakan semangat membara mereka. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. Saat semuanya sudah terlambat. Kalau tadi kan ada kunci percaya kepada publik ya. Apa dasar kepercayaan pada publik kemudian ada antusiasme yang gede, ada 40 komunitas yang mendaftar gitu ya. Memang di komunitas Grace memantau dan Mbak Vivi tumbuh ini sedang menggeliat soal literasi, soal sastra, soal pendampingan komunitas gitu. Gimana? Mbak Vivi dulu. Ya kalau dari kami sih sebenarnya gini, kami percaya bahwa bukan kami percaya, saya sendiri dan mungkin teman-teman komite sastra ya tidak terlalu percaya bahwa minat membaca kita tuh rendah gitu. Itu kami tidak terlalu percaya gitu, karena ya entah apapun yang dibaca gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat ada Big Bad Wolf atau ada Pacar Merah itu selalu rame. Dan sejauh ini kan toko buku yang melakukan pendataan kan Gramedia ya, malah meningkat terus kan. Persis. Nah dengan demikian sebenarnya kami cukup percaya juga bahwa kalau kita bikin festival sastra itu responnya akan baik gitu. Entah apapun alasannya atau entah apapun temanya gitu, itu pasti akan antusiasmenya akan cukup besar. Nah mengenai komunitas sendiri, semakin kesini memang saya semakin lihat ya komunitas itu beragam sekali. Yang nggak harus juga punya umur panjang, kalau udah bosan berhenti juga nggak apa-apa ya kan gitu. Membuat sesuatu yang lain lagi. Betul. Tapi di setiap tempat itu kita bisa lihat muncul gerakan-gerakan, kolektif-kolektif yang memang mereka kayak ya gemar aja berkumpul karena gemar melakukan sesuatu, di share hanya untuk senang-senang gitu ya. Dan ya sejauh itu memberi manfaat untuk mereka sendiri gitu ya baik gitu. Jadi kami melihat kalau misalnya kita lempar ini open call ke masyarakat, pasti kita yakin responnya akan baik gitu. Dan benar kan? Dan benar. 40 masuk gitu ya. Ada orang-orang atau komunitas-komunitas yang kemudian menjawab itu ya. Dia banyak yang menarik juga sih dari cara menjawabnya ya. Maksudnya kayak kerjanya bareng tapi yang masuk nama individu misalnya gitu. Tapi itu menavigasi hidup bersama kan sebenarnya. Kalau aku ngelihatnya itu refleksi dari upaya gimana sih caranya nih jalan. Ini concern bareng apa concern satu orang gitu. Ya kelihatan dari proposal itu seru banget. Tapi semuanya nggak ada yang kerja sendiri sebenarnya, yang mereka semuanya bekerja bersama-sama ya. Tapi saya sepakat dengan Mbak Vivi tadi soal
daya baca kita rendah, itu sebenarnya kalau lihat dari perkembangan terakhir ya mungkin naik ya. Kalau naik mungkin ya. Itu saya 2 minggu lalu ke Jogja ke Buku Akik, lihat bagaimana antusiasme anak-anak muda ya, apapun motivasinya ya, mereka datang entah foto-foto tapi mereka cari buku, membaca buku di situ. Ada juga yang berdikari dan komunitas-komunitas yang lain, itu seru sih. Upaya untuk meningkatkan daya baca dan tercermin di ini penjualan. Iya. Menarik yang tadi Mbak Vivi udah nyebut sih, Gramedia sebagai toko buku yang besar, juga di Buku Akik sebagai salah satu sampel. Penjualan mereka online tinggi sekali di luar yang datang ya langsung ya. Jadi sebenarnya kayak mengoreksi atau memberikan pandangan berbeda soal penilaian tentang literasi ya. Dan sebenarnya kita juga punya kayak benchmark ya dari sayembara sastra yang kita bikin sebelumnya. Jadi alat ukur ya. Benar. Jadi sayembara novel itu ratusan loh. Persis. Ya. Jadi sampai jurinya itu tuh minta undur 1 bulan karena nggak sanggup untuk membaca semua seratusan buku. Ya. 600 kalau nggak salah. Yang tahun kemarin. yang puisi lebih sedikit, cuma 400 gitu ya. Tapi jumlah itu tuh luar biasa kan. Dan orang nggak mungkin menulis kalau nggak membaca gitu. Persis. Jadi makanya kita cukup yakin bahwa kalau kita bikin festival ya itu akan punya peminat yang besar cukup, gitu. Ya. Jadi festival ini sebenarnya mengkonfirmasi sekaligus menjelaskan ke pihak luar bahwa kita lumayan dan cukup tumbuh ya literasinya. Ya mudah-mudahan kan belum terbukti. Masih nanti tanggal 22. Yang ketiga. Iya. Kalau yang tadi kan nggak ada yang individual ya, akhirnya mereka bersama-sama menggarap sebuah project atau community base apapun gitu. Grace melihatnya itu karena apa? Karena memang keinginan orang untuk bersama-sama menyelesaikan sebuah soal di wilayahnya. Makin susah kali ya, atau makin susah bergerak sendiri yang pasti, sama persis, orang lebih hari gini lebih gampang untuk acknowledge kalau ini bukan cuma gue gitu. This is not a one person thing. I'm not the hero gitu posisinya sekarang sih kayaknya. Jadi walaupun proposalnya masuk pakai satu nama, dari ngobrolnya, dari skala kerjanya kita tahu persis itu nggak mungkin satu orang yang kerja gitu. Dan begitu mulai ketemu sama setiap komunitasnya kan kelihatan juga langsung, oh ini 3 orang pasti yang datang. Karena yang ini mikirin bagian mananya, dari ngobrol aja langsung kelihatan gitu. Kayaknya sekarang emang orang lebih enteng juga ya, sama kayak tadi Mbak Vivi bilang, komunitas, kolektif atau apa, dia nggak perlu bertahan selama-lamanya. Tapi misalnya hari ini masalahnya sampah di RT-ku gitu. Bikin itu. Masalah itu beres ya kan, ntar ada masalah lain. Bisa bikin kelompok yang lain dengan nama yang lain. Lebih enteng gitu orang sekarang. juga ya membuat itu ya. Dan kesediaan orang untuk bergabung sebenarnya juga makin terbuka ya. Karena nggak kayak ngajak kawin gitu kan, selama-lamanya gitu, kayak hari ini ada masalah atau ini. bikin tato. Nggak bisa hilang. Hari ini ada masalah ini, kita bisa ngapain ya? Lu mau ngapain bareng nggak gitu kan? Kan bisa iya, bisa enggak. Jadi lebih santai. Itu sebenarnya dengan demikian kan sebetulnya kita bisa melihat bahwa kolektif, komunitas itu kayak cerminan kecil dari kota secara keseluruhan. Tapi juga pada saat yang sama, pada saat kita menulis, membaca, itu kan kita juga meminjam perspektif orang. Kalau kita membaca kan kita meninggalkan kita gitu, dan kemudian masuk ke dalam apa yang kita baca. Jadi sebetulnya tuh keterkaitannya tuh besar sekali, di mana pada saat kita bicara kota maka kita bicara bersama, bicara kolektif, bicara perbandingan, bicara saling pinjam, bicara pertukaran, hal-hal seperti itu yang sebetulnya membuat nggak jauh-jauh amat kok sastra dan kota gitu. Dan tapi kita tetap ingin melihat representasinya di dalam karya-karya itu. Gitu. Ya, dari semua yang akan nanti dirayakan ya selama 5 hari itu, apa yang bisa orang harapkan atau Mbak Vivi harapkan orang dapat apa dari festival? Karena banyak kan sebenarnya.
Dapat minimal senang ya. Senang itu pertama tuh ya. Kalau gembira atau senang itu minimal senang banyak. datang gitu. Yang kedua sebetulnya ada refleksi ya. Ada refleksi tentang bagaimana sastra itu bisa berkisar di antara kita gitu. Apakah kita baca sendiri atau dibacakan atau menjelma menjadi hal lain gitu. Jadi sebetulnya membuka kemungkinan implementasi lain dari sastra dan pengaruh-pengaruh lain dari kota terhadap karya gitu. Kalau untuk perkembangan sastra lebih lanjut, Pak? Itu di luar kuasa saya. Bukan kuasa saya. Saya bukan ini bikin orang gembira aja kan juga bukan kuasa juga sih. Susah. Itu cita-cita. Itu cita-cita. Tujuan berikut. Itu kayaknya aku ingat pertama kali nyeritain ruang pamer kita bakal kayak apa di tim gitu. Aku pengen perasaannya kayak orang datang ke pasar malam. Kayak betapa nggak konseptual ya jelasin ruang pamernya maunya kayak apa gitu, apa aja. Ya aku pengen perasaannya orang kayak datang ke pasar malam. Kan mungkin sejalan sama gembira gitu ya kayak festif, rame, pusing banyak banget. Mungkin perlu setahun buat mencerna apa yang dilihat di udah 2 bulan kemudian baru mikirin kayak kemarin itu ada yang naik motor muter-muter gitu gimana ya gravitasinya 2 bulan kemudian gitu. Iya. Ya ada pengalaman refleksi tadi kan juga kan. Gembira orang datang. Ya mungkin yang kita lihat atau yang kita alami nggak kita bisa cerna sekarang ya. Tapi kan nempel di sini nih. Kepikiran besok bulan lalu kita punya pengalaman visual itu ya atau pengalaman tekstual ya. Kalau pemilihan tempat ini akan selalu di sini ya. Ya, karena memang Jakarta International Literary Festival itu lahir dari Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta. Jadi memang tempatnya di sini gitu. Yang kayaknya kalau dipindah namanya jadi lain ya, karena asosiasinya udah demikian dekat gitu. Saya dengan perubahan yang sekarang ini, Mbak Wivi sendiri melihat tim sebagai ruang yang lebih representatif untuk banyak kegiatan ya? Tentu, karena di 2019 pada waktu dibikin yang pertama itu, saya nggak mau bilang seadanya ya, bagus gitu ya tempatnya, tapi memang ya terbatas karena kita memanfaatkan ruang luar dari Gedung Teater Jakarta. Kita bikin kayak semacam tenda gitu yang bentuknya bulat dan kemudian ada pasar buku di situ dan kegiatan-kegiatan lain diselenggarakan di ruang-ruang di tim. Kalau sekarang tuh semua kegiatan seperti punya tempat yang proper gitu, punya tempat yang layak, bahkan bisa dibilang wah gitu ya, bagus gitu, sehingga ya mudah-mudahan wadah ini bisa mengenerate produksi kesenian atau pertunjukan atau sastra yang lebih berkualitas juga gitu. Karena emang tempatnya representatif tadi ya, cukup luas juga nih. Kalau lihat tadi saya mau kesini aja bingung mana yang ruang di mana. Dulu kan masuk ya satu aja kan, langsung ketemu 21 dulu ya, XX1. Sekarang bingung ya. Tapi kalau dari sisi untuk pengembangan di daerah atau di tempat lain, ini kan kayak akan jadi rujukan atau orang melihat ya, lalu mereka akan kembali ke daerah mereka. Apakah ini bisa jadi mereka duplikasi atau kembangkan di tempat mereka juga? Saya bilang Jakarta tuh malah terlambat loh. Aku juga gitu. Kayaknya Jakarta tuh perannya sekarang gitu. Fasilitator gitu. Jadi representasi tuh kata yang baik sebenarnya. Representasi. Selama dia masih jadi pusat nih sekarang. Nanti akan pindah. Representasi tuh kata yang cocok menurut aku. Jadi ya itu kan obrolan kita awal kayak gimana nih kalau semua orang ngajuin sesuatu untuk dikerjakan di tempat-tempat mereka sendiri. Masa kita menolak karena ini nggak di Jakarta, kan aneh juga gitu. Nah, jadi ya fasilitasi, representasi itu menurutku posisi Jakarta yang pas ya. Posisi Jakarta yang pas hari ini. Benar. Kalau yang paling tua atau yang embrio untuk Indonesia festival macam ini juga enggak? Sebetulnya
Hutan Kayu, komunitas Hutan Kayu ya? sudah pernah bikin kan festival sastra internasional dalam skala yang kecil gitu ya. Tapi mereka mengundang penulis-penulis dari luar juga gitu. Diselenggarakan secara privat, maksudnya dengan pembiayaan sendiri gitu. Yang kemudian sekarang dilanjutkan dengan komunitas Salihara kan gitu. Jadi sebetulnya Jakarta sebagai satu kota itu udah ketinggalan. Terus kan ada Ubud juga, ada Borobudur, ada Makassar. Bahkan sempat ada Lampung. Aku nggak tahu apakah masih hidup atau enggak gitu. Terus ada Flores. Jadi kalau di Jakarta ini sekarang ada Jakarta International Literary Festival dan baru tahun keempat, karena yang ketiga kan penyelenggaraan ketiga. Ya itu sebenarnya udah agak telat sih gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Better late than never kayaknya. Tapi dari semua yang ada di daerah ya, di Makassar, lalu di Ubud, di Borobudur, tadi Lampung tadi, ada hal yang membuat festival ini sama nggak atau masing-masing unik ya dengan persoalan mereka sendiri? Ya, saya rasa masing-masing unik sih. Kayak misalnya yang kayak di Ubud gitu. Itu kan sebetulnya inisiator awalnya adalah pengusaha hotel dan restoran ya, yang dengan adanya bom Bali dan sebagainya, terus kemudian tutup semua dan literatur dianggap sebagai satu hal yang bisa kembali menghidupkan kehidupan gitu dan juga mengikat kehidupan di sana. Jadi akhirnya itu yang digunakan untuk menarik lagi turis, pariwisata, peminat baca dan lain-lain gitu. Ya itu memang udah kekhasannya Ubud. Kalau di sini di Jakarta International Literary Festival, seperti yang tadi saya sampaikan, memang yang ingin kita tekankan adalah perbincangan, percakapan Global South, jadi selatan-selatan itu. Meskipun kita tidak membatasi, nggak mau ngundang penulis dari Inggris gitu ya, nggak juga gitu. Jadi tapi sebenarnya titik berat atau paling tidak komposisinya itu kita akan besar berfokus di selatan-selatan gitu. Kalau Mbak Grace untuk kurasi dua festival ini ada perbedaan atau ada yang dua? Satu. Yang sebelumnya nggak ya? Enggak, baru ini ya. Oke. Jadi ini kesempatan atau kurasi yang tempat lain ada? Untuk membandingkan atau membuat Jakarta beda dengan yang lain? Ini bekal yang enak yang aku punya ke dalam pencarian yang Jakarta International Literary Festival punya tuh, dulu aku bersama Justina Neni, Enin Supriyanto, dan Ratna Mufida pernah mengelola Simposium Khatulistiwa. Nah itu bekal yang enak dibawa untuk mikir tentang selatan-selatan ya, karena itu kami kerjakan dari 2011 sampai 2018. Jadi cukup, oh ya emang kebayang sih ini internasionalisme yang bukan cuman keren di 50-an, sebenarnya ini relevan banget untuk diomongin di ruang gerak, ruang hidup, dan sebenarnya peta politik hari ini kan, kalau ngomongin selatan-selatan, kayak di tengah One Belt One Road yang dibangun Cina gitu, itu kemana sih destinasinya dia gitu, perhatian terhadap Pasifik sekarang gitu. Apakah sebenarnya kita pernah membayangkan negara-negara kepulauan Pasifik itu sebagai tetangga kita? Nah itu sih bagasi yang aku bawa dengan enak gitu ya ke sini, kayak oh iya, cara mikirin lingkungan pertetanggaan kita mungkin bisa di frame lagi, diganti cara pandangnya. Bukan sekadar komplain, ini ke barat-baratan gitu, atau ini Eurocentric, Amerika-centric. Nggak dengan komplain semacam itu, tapi kayak emang mikirin sepanjang garis Khatulistiwa ini ada satu yang sangat fisik mengikat kita semua. Kita tuh cuma punya 2 musim. Itu adalah kenyataan hidup yang mengikat kita semua sebenarnya. Masa nggak ada yang bisa kita omongin karena itu gitu. Ya nanti turunan teknisnya urusannya sama batas-batas negara segala macam tuh jadi PR lain lagi ya, karena semua butuh visa, semua paspornya nggak punya nilai gitu. Tapi secara ruang hidup, cara hidup tuh mestinya kita bener-bener mirip loh. Dan selatan-selatan itu kayak penyeimbang juga kan?
di tengah hegemoni yang barat yang segala selama ini kita terima gitu kan. Dan selama ini kayak kita abai juga dengan posisi di selatan itu ya. Ya sempat, maksudnya suaranya sempat cukup kuat sekitar tahun 50-an sebetulnya ya dengan Asia Afrika ya, gitu. Betul. Tapi Soekarno, terus kan habis itu isu atau tendensi yang lebih menguatkan adalah globalisme. Dan kalau kita bilang globalisme itu sebetulnya nggak imbang karena lebih berat ke utara gitu. Utara, ya. Jadi ya itu rasanya sih sebetulnya sudah mulai cukup lama. Grace tadi mulai risetnya tahun 2011 ya. Iya, udah mulai sekitar 10 tahun yang lalu sih. Memang perhatian ke arah itu tuh sudah mulai dibicarakan lagi, dibahas lagi gitu. 2015 itu kami melakukan riset dan pameran tentang arsitektur tropis. Jadi itu kan ya khatulistiwa dengan beberapa derajat di atas dan di bawahnya gitu. Dan itu tuh kalau tadi kita bilang ruang hidup, ya arsitektur itu ruang yang konkret banget, yang merupakan representasi dari kondisi itu peralihan garis lintas matahari itu gitu. Dan itu nggak cuma di satu titik, tapi sepanjang pinggangnya khatulistiwa itu. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Rizky Novalif Aditya dan segenap tim Medio Podcast Network pamit undur diri.